Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu kembali di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tips bagi kita semua dalam menghadapi rasa insecure. Pernah nggak sih kalian merasa insecure terhadap sesuatu, teman-teman? Kalau pernah berarti wajar ya, teman-teman, karena itu salah satu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Ketika kita merasa insecure, itu berarti kita merasa ada yang kurang lengkap dan sebagainya. Insecure itu apa sih, teman-teman? Insecure adalah perasaan tidak aman, cemas, atau kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri maupun situasi tertentu. Orang yang insecure sering meragukan nilai dirinya, membandingkan diri dengan orang lain, merasa cemas, dan takut gagal. Hal ini sering memicu rendah diri dan membatasi potensi seorang dalam kehidupan sosial maupun karir. Contohnya seperti apa sih, teman-teman? Contohnya banyak ya, teman-teman, seperti ketika kita dewasa, teman-teman kita sudah lulus kuliah dan sudah mendapatkan karir yang sangat mulus, diterima di perusahaan-perusahaan ternama. Sedangkan kita cuma lulusan SMA masih nyari lowongan pekerjaan sana-sini, dan hasilnya sampai sekarang masih belum diterima di tempat manapun. Dan kondisi seperti itulah yang membuat kita insecure, merasa kecil, rendah diri, merasa gagal, dan sebagainya. Ketika kita masih kecil, kita tidak pernah insecure kan, teman-teman? Akan tetapi ketika sudah dewasa, insecure itu banyak sekali ya, teman-teman. Kenapa sih? Kok bisa begitu? Ternyata ketika kita masih kecil, pikiran kita kan masih sederhana ya, teman-teman. Seperti kita hanya memikirkan hal sederhana setiap hari, seperti kita hanya memikirkan kesenangan saja, mulai dari memikirkan hanya main sama teman-teman, makan pokoknya yang senang-senang saja dan sangat sederhana. Sedangkan ketika kita dewasa, kita sudah banyak ekspektasi yang datang kita ya, teman-teman. Seperti ketika orang tua kita sudah tua, sedangkan kita masih belum bisa apa-apa. Pekerjaan kita juga masih belum tetap, dan karir kita juga belum matang. Nah, dari kondisi itulah yang membuat kita terus insecure, merasa jadi anak kurang menjalankan tanggung jawab dengan baik, sampai pikiran-pikiran kita tuh terus menumpuk gitu. Lalu apa sih, teman-teman, penyebab kita itu sering insecure? Banyak sekali ya faktor penyebabnya. Yang pertama adalah trauma masa lalu. Mungkin di masa lalu kita pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak menyenangkan dari orang lain. Trauma masa lalu ini seperti muncul sebagai respon emosional dan psikologis mendalam akibat pengalaman menyakitkan, menakutkan, atau mengancam jiwa kita yang terjadi di masa lampau tadi, seperti kekerasan, kecelakaan, atau kehilangan. Contohnya seperti dulu kita pernah dihina fisik kita ya, yang kecil dan kurus. Ini pengalaman teman saya, teman-teman ya. Atau mungkin kalian juga pernah mengalami. Jadi dia ini pernah dihina secara fisik ya, karena fisiknya kecil atau kurus tadi. Kemudian pernah dibully karena sampai mendapatkan kekerasan fisik juga. Sehingga ketika kita besar ya, hal tersebut mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan mereka gitu. Seperti gini ya, teman-teman. Mungkin ketika kita sudah menginjak dewasa, terus orang tua kita punya ekspektasi terhadap kita untuk punya profesi sebagai tentara atau polisi. Terus kita berpikir-pikir, apakah aku mampu nggak ya daftar menjadi anggota militer nanti kalau aku disiksa secara berlebihan, atau ada rasa ketakutan yang muncul tersebut. Nah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai trauma ya, teman, sehingga muncul rasa insecure gitu. Kemudian penyebab selanjutnya adalah selalu dikritisi oleh orang sekitar. Contohnya gini, teman-teman. Pernah nih kejadian teman aku ya. Jadi dia ini punya pengalaman yang selalu dikritisi oleh teman atau masyarakat sekitar gitu. Kayak, kamu itu kalau pakai baju terlalu gelap gak cocok ya. Soalnya warna kulit kamu tuh juga gelap gitu. Mungkin pakai baju yang terang aja biar lebih bagus. Terus suatu saat dia tuh punya pacar yang sangat cantik gitu. Ya, terus teman-temannya tuh bilang, kamu kok bisa sih punya pacar secantik dia, padahal kamu kan jelek, hitam, dekil. Nah, itu teman-teman, karena seringnya banyak kritikan seperti itu, akhirnya dia memilih untuk tidak pacaran gitu. Akhirnya dia mutusin pacarnya tadi gitu. Jadi dia itu merasa nggak percaya diri gitu, dan sampai sekarang dia nggak mau pacaran karena dia merasa nggak layak atau kurang pantas gitu. Jadi buat di luar sana, mungkin kalian pernah mengalami hal serupa. Jangan sampai kalian rasa percaya dirinya jatuh ya, teman-teman, karena itu sangat berbahaya bagi proses pertumbuhan dan perkembangan teman-teman gitu. Lalu cara menghadapinya gimana? Mudah ya, teman-teman. Kalau ada teman yang suka mengkritisi kalian ya kalian harus bisa memilah ya, teman-teman, mana kritikan tersebut yang bersifat membangun dan mana yang bersifat menjatuhkan. Kalau kritikan tersebut bersifat membangun, itu seperti baju itu tersebut gak cocok deh buat kamu, soalnya warna kamu yang gelap, tapi pakai di sok-sokan deh. Nah, itu kan kritikan seperti menghina ya, teman-teman. Jadi ya abaikan saja gitu. Kalau ada kritikan yang bersifat menjatuhkan kayak gitu,
ya abaikan saja gitu. Jangan dipikirkan terlalu dalam gitu. Percaya diri aja sama pilihan kita sendiri, asalkan tidak merugikan orang lain. Juga gak apa-apa kan, entah orang lain suka atau tidak, ya urusan mereka sendiri gitu. Karena kita hidup di dunia ini tuh bukan untuk menyenangkan orang lain gitu. Pernah disampaikan oleh salah satu influencer juga ya teman-teman ya gitu. Saya tampilkan habis ini. Bagaimana kakak bisa kuat menghadapi orang yang gak suka sama kakak? Ya gak usah dihadapi, karena kita gak bisa membuat semua orang suka sama kita. Suka atau tidaknya mereka, itu hak mereka. Namanya adalah kebebasan berekspresi. Itu adalah senjata utama mereka. Tapi tenang aja, kita juga punya senjata yang gak kalah dahsyat. Namanya stoicisme. Intinya adalah fokus ke apa yang kita bisa kendalikan, yaitu diri kita sendiri, bukan pendapat mereka. Dari pengalamanku waktu komentar videoku yang senam itu dibanjiri haters, aku justru belajar untuk tetap konsisten upload konten senam. Dengan penuh percaya diri, aku berhasil menghibur banyak orang. Jangan pernah tumbang karena kata orang. Kita cuma punya 2 tangan. Gak bisa buat nutup semua mulut julid mereka. Tapi kedua tangan tersebut bisa digunakan untuk menutup kedua telinga kita. Oh iya, jangan pernah menjadikan stoicisme sebagai alasan untuk mengabaikan semua pendapat orang loh ya. Karena gak semua pendapat orang itu salah, lalu harus tolak mentah-mentah. Kita harus tetap terbuka atas saran mereka yang membangun. Saran yang membangun berfokus kepada apa yang bisa kita perbaiki. Niatnya membantu, bukan menjatuhkan. Beda dengan kritik personal, saran membuat kita berkembang, sedangkan kritik personal hanya menguras energi. Stoicisme beda dengan anti kritik. Kalau anti kritik itu benar-benar nutup rapat kedua telinga. Sedangkan stoicisme punya proses penyaringan untuk mencari mana sih suara yang layak untuk kita dengar. Baru aja nih kejadian kemarin waktu aku nge-share video senam baruku ke grup alumni. Ada yang menyarankan aku untuk memangkas rambut aku. Akhirnya aku memangkas rambut aku dan relakan konten yang udah aku buat kemarin. Karena ya emang kurang enak buat dipandang ya kalau penampilannya kurang rapi seperti itu. Dan jadilah video ini. Jadi gitu ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri tadi di videonya ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada penyebab selanjutnya, yaitu stereotip dan ekspektasi dari orang lain. Apa sih itu stereotip teman-teman? Jadi stereotip adalah penilaian atau keyakinan atau citra kaku yang disederhanakan terhadap suatu kelompok orang berdasarkan prasangka subjektif, bukan pengalaman pribadi yang objektif. Contohnya gini teman-teman, seperti ada nih ya seorang perempuan, dia ini sudah masuk kelas 3 SMA, dan dia ini ada rencana kuliah buat merealisasikan mimpi dia menjadi seorang dokter gitu. Tapi kata orang tuanya seperti memberikan kata-kata yang merendahkan dia gitu, kayak kamu tuh sekolah nggak usah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya pasti jadi ibu rumah tangga kan gitu. Mending lulus SMA kamu cari kerja, terus nanti akan saya jodohkan anak teman papa yang kaya raya itu. Nah kemudian pada saat di sekolah, dia ini diskusi teman-temannya sama teman sebayanya satu kelas tadi mengenai masa depan mereka masing-masing. Dan teman-temannya itu punya rencana setelah lulus SMA itu mau kuliah, sedangkan dia itu cuma diam aja karena dia juga bingung. Dia juga ingin kuliah dan punya masa depan seperti teman-temannya tadi. Sedangkan dia tidak boleh kuliah sama orang tuanya karena ada tuntutan dari orang tuanya untuk segera menikah. Itu ya teman-teman. Jadi karena ada stereotip dan ekspektasi dari orang tua, kita tuh jadi sulit berkembang dan tumbuh dengan baik. Karena memang di negara kita tuh sering ya kayak gitu ya. Kayak perempuan tuh tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya nanti bakal ngurus anak dan fokus di dapur. Sebenarnya stereotip seperti itu boleh ya teman-teman kalau menurut saya. Tapi jangan sampai stereotip seperti itu membuat atau membatasi diri kita untuk sulit berkembang dengan baik gitu. Karena kita sebagai manusia juga berhak hidup untuk mendapatkan pendidikan, kuliah setinggi-tingginya gitu. Kalau laki-laki bisa kuliah setinggi-tingginya, maka perempuan juga bisa kan gitu. Mungkin lain kali kalau ada orang tua yang memiliki tujuan seperti itu, kita bisa coba diskusi baik-baik dengan mereka. Kita ajak bicara mereka dengan sopan ya, dan meyakinkan mereka dengan benar-benar agar mereka itu juga bisa punya pikiran yang luas gitu. Atau mungkin perempuan di luar sana yang orang tuanya juga ekonominya juga melemah gitu. Kalian nggak boleh putus asa. Mungkin kalian bisa cari beasiswa yang bisa membantu kalian agar bisa kuliah tinggi gitu. Terus penyebab insecure-nya selanjutnya apa teman-teman? Yaitu menjadi perfeksionis teman-teman. Seperti kita itu terlalu perfeksionis gitu sama diri kita sendiri. Kayak kita tuh punya standar hidup yang tinggi.
Seperti kita tuh harus punya mobil, rumah, karir yang pas, gaji yang tinggi, dan akhirnya kita tuh kerja habis-habisan sampai malam sampai melupakan kesehatan kita sendiri. Nah, itu kan bias teman-teman ya. Jadi kita itu boleh kita punya standar perfeksionis gitu. Boleh, tapi jangan sampai melupakan lain gitu, seperti merugikan kesehatan kita sendiri gitu. Jadi kita itu kepikiran bagaimana caranya kita itu agar bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Apakah aku bisa nggak ya punya mobil, rumah mewah gitu. Nah itu kan insecure yang berlebihan gitu. Gitu kayak apa ya, belajar bersyukur gitu. Nah cukup sampai di sini dulu ya teman-teman diskusinya. Jadi pada dasarnya tuh insecure tuh sampai kapanpun selalu ada di dalam kita tuh. Ya, manusia manapun gitu. Jadi kita tuh gimana ya, kita harus bisa berdamai dan selalu bersyukur gitu. Karena kita sebagai manusia tuh memiliki banyak keraguan dalam hidup. Makanya kita juga banyak insecure juga gitu. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Karena nanti Mimin akan share video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.